Hukum mencintai suami orang lain itu berbeda dengan hukum mencintai istri orang lain. Kalau hukum mencintai suami orang lain, asalkan yang mencintai itu masih single, yang nggak punya pasangan, baik itu gadis atau perawan atau janda, maka boleh-boleh saja. Adapun kalau mencintai istri orang lain, nah ini mutlak nggak boleh. Baik itu yang mencintai masih single, yaitu perjaka atau duda, atau yang mencintainya itu sudah punya istri, tapi dia mencintai istri orang lain, nggak boleh, haram. Kalau yang kedua ini haram. Kalau yang pertama yaitu hukum mencintai suami orang lain, asalkan yang mencintai itu single, nggak punya pasangan, yaitu gadis atau perawan atau janda, boleh-boleh saja. Tetapi kalau seandainya ada seorang wanita yang sudah punya suami, tapi dia mencintai suami orang lain, ya itu juga nggak boleh kalau ini. Kenapa? Dia sudah memiliki suami. Kenapa dia mencintai suami orang lain? Tetapi kalau wanita itu single, sekali lagi single, nggak punya pasangan, yaitu gadis atau perawan atau janda, maka boleh. Oleh sebab itu kita harus mampu membedakan dua hukum ini ya. Jangan dicampur adukkan. Jangan berusaha mengkaburkan mana yang hak, mana yang batil, kemudian dicampur adukkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua agar kita jangan berusaha mengkaburkan atau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah mencampur adukkan oleh kalian al haqqa, pada yang hak, pada yang benar, bil batili, dengan kebatilan, wa taktumu, dan menyembunyikan oleh kalian al haqqa, pada kebenaran, wa antum, dalam keadaan bermula kalian ta'lamuna, yaitu mengetahui oleh kalian. Jadi sekali lagi jangan berusaha mengkaburkan mana yang hak, mana yang batil, kemudian dicampur adukkan. Ini adalah sebejat-bejatnya nafsu. Gara-gara dia tidak kepingin dipoligami, kemudian dia memutarbalikkan mana yang hak, mana yang batil. Dia katakan enak saja seorang wanita mencintai suami orang lain. Di balik kesuksesan seorang suami kan ada istri yang hebat. Tatkala suami telah jadi sukses, lah kok dicintai oleh wanita lain, haram katanya. Aduh, ini namanya berusaha memutarbalikkan, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Inilah nafsu. Terkadang orang-orang awam kan menuduh orang yang poligami itu nafsu orang poligami itu. Padahal orang yang berusaha menghalang-halangi, menolak syariat poligami, itulah sebejat-bejatnya nafsu yang paling bejat. Dia berusaha ingin merusak tatanan yang Allah bolehkan, yang Rasulullah SAW contohkan, dicontohkan oleh para ulama, tetapi berusaha dicampur adukkan, diputar balikkan, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Contohnya apa? Yang poligami itu kan hak. Yang batil yaitu merebut suami orang atau kumpul kebo. Itu merebut suami orang itu, atau kumpul kebo atau pacaran atau zina di mana-mana, nggak pernah dibahas, nggak pernah dihujat. Tetapi yang poligami kenapa dihujat? Ini namanya menuruti nafsu yang paling bejat. Na'udzubillah min dzalik. Kita ambilkan satu ibarat saja di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fi Ihya Ulumuddin. Qala, telah berkata Imam Al-Ghazali, ialah Imam Al-Ghazali rahimah, semoga merahmatihu pada Imam Ghazali, Allahu oleh Allah taala, yang maha tinggi oleh Allah, fi Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa minat tibai, dan yaitu sebagian dari tabiat karakter manusia, ma, bermula sesuatu, taglibu, yang mengalahkan, alaiha, atasnya, tiba, asyahwatu, oleh syahwat, bihaitsu la tuhsinuhu, dengan sekiranya tidak menjagahu kepadanya, man, almar'atu, oleh wanita, alwahidatu, yang satu saja. Fayustahabbu, maka disunahkan, li sahibiha, bagi pemiliknya syahwat,
aziyadatu oleh menambah alal wahidati atas yang seorang wanita ilal arba'i sampai kepada 4 wanita. Fa in yassara lalu jika memudahkan Allah oleh Allah lahu baginya man mawaddatan pada rasa cinta wa rahmatan dan pada rasa sayang. Watma'anna dan telah tenang qalbuhu oleh hatinya man bihinna dengan mereka 4 wanita. Wa illa dan jika tidak fayustahabu maka disunahkan lahu baginya man al istibdalu terhadap penggantian. Maksudnya bagaimana? Ini menurut Imam Ghazali loh ya. Imam Ghazali itu adalah ulama ahli tasawuf, ulama sufi. Ulama sufi saja mengatakan bahwa termasuk dari tabiat kemanusiaan karakter manusia itu yang telah mengalahkan kepadanya suatu syahwat. Syahwat atau yang kita sering menamakan nafsu ya, nafsu syahwat. Yang sekiranya bahwa seandainya memiliki 1 istri saja belum mampu meredakan nafsunya, syahwatnya, maka fayustahabbu disunahkan, sunnah hukumnya. Li sahibiha aziyadatu menambah, ini sunnah alal wahidati atas yang seorang itu. Ilal arba'i sampai ke 4. Kalau seandainya punya 1 istri masih kurang ya tambah 1 menjadi 2. Kalau masih kurang tambah lagi menjadi 3. Kalau kurang ya ditambah lagi menjadi 4. Fa in yasarallahu lahu mawaddatan wa rahmah wa ma'anna qalbuhu bihinna wa illa fayustahabu lahu al istibdalu. Kalau sudah 4 itu cukup dan hatinya telah tenang, ya sudah. Tapi kalau tidak, wa illa dan jika tidak, fayustahabu lahu al istibdalu maka disunahkan baginya al istibdalu terhadap penggantian. Maksudnya bagaimana penggantian itu begini. Sudah punya istri 4. Ternyata dia masih kurang ya. Dibolehkan dicerai 1, berarti menjadi 3 karena satunya dicerai. Kemudian nambah 1 lagi berarti menjadi 4 lagi. Kok misalnya masih kepengen lagi ya cerai 1 lagi menjadi 3 lagi, tambah 1 lagi jadi 4, begitu terus terusnya. Dan itu praktik seperti itu oleh para ulama banyak sekali dan itu wajar. Itu kebenaran di dalam syariat Islam. Tapi zaman sekarang itu dianggap suatu kejahatan, suatu kemungkaran, suatu yang melanggar hak asasi manusia yang perlu dihempaskan, perlu dilemparkan di kotoran. Nah inilah makanya dimaksudkan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Banyak para ulama zaman sekarang ini ngerti sebenarnya, tetapi nggak berani apalah daya mengatakan kepada orang-orang, mending diam saja langsung tiba-tiba poligami. Itu salah ya, kurang tepat. Karena yang tepat itu adalah memberikan didikan kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat tentang kebenaran syariat poligami. Kan kalau keluar-keluar poligami kan dihujat, daripada dihujat udah mending diam-diam saja langsung praktek. Waduh, namanya pengecut. Islam akan roboh, akan hancur ini adalah terisi oleh orang-orang pengecut, para laki-laki pengecut. Ya. Jadi kita itu ya harus mempertahankan dengan hujah-hujah. Jangan sampai orang-orang awam itu memutarbalikkan mana yang hak menjadi batil, batil menjadi hak. Ya oleh sebab itu kita lanjutkan pengajian apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Faqad nakaha Aliun radhiyallahu anhu ba'da wafati Fatimah alaihi salam bi sab'i layalin. Sungguh telah menikah oleh Ali radhiyallahu an setelah wafatnya Fatimah alaihissalam, yaitu pada malam yang ke-7 bisab ilayalin, pada 7 malamnya. Lah kalau orang sekarang, istrimu kan tanah kuburannya belum kering, ini baru malam yang ke-7 dari wafat istrimu, tapi kenapa engkau menikah lagi? Kamu kurang ajar, tidak tahu harga diri, tidak tahu perasaan orang lain, tidak tahu dan seterusnya. Astagfirullahaladzim. Kebenaran memang zaman sekarang ini berat kita pertahankan. Lanjut, wa yuqalu innal Hasan bin Ali. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya Hasan bin Ali, karena yaitu ada oleh beliau Sayyidina Hasan bin Ali mingkahan. Ini adalah amsilatul mubalaghah. Mingkahan seperti miksalan, ya mif'alan, yaitu yang banyak sekali menikah. Jadi yang banyak menikah itu adalah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma.
hatta nakaha sehingga menikah oleh beliau Hasan bin Ali ziyadatan pada menambah ala mi'atai imra'atin atas 200 wanita. Bayangkan coba. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali cucunya Rasulullah SAW ini menikahi seorang wanita lebih dari 200 wanita, yaitu tadi 4 ya kan wanita, kemudian satunya dicerai menjadi 3 tambah lagi 1, kemudian 4 lagi kan, kemudian ingin menikah lagi 1 lagi dicerai dan seterusnya sampai totalnya kurang lebih ya 200 wanita. Coba ini kebenaran. Kalau zaman sekarang sudah dihujat, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Wa kana rubbama, dan ada oleh Sayyidina Hasan bin Ali rubbama aqada. Ya, terkadang mengakad oleh Sayyidina Hasan bin Ali ala arba'in atas 4 wanita fik waqtin wahidin di dalam waktu yang satu. Wa rubbama tallaqa arba'an. Dan ada kalanya tolako mentalak menceraikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali arba'an pada 4 wanita fi waktin di dalam waktu wahidin yang satu. Wastabdala, dan mengganti oleh beliau Sayyidina Hasan bin Ali bihinna pada mereka 4-4-nya. Ini pernyataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali itu ada kalanya ya menikahi 4 wanita sekaligus dalam waktu yang sama. Kemudian beliau juga ada kalanya menceraikan 4-4-nya itu sekaligus dalam waktu yang sama. Kemudian ganti lagi. Dan kalau seandainya seperti ini itu ada zaman sekarang, ya sudah dihujat oleh banyak orang mungkin ya. Ada ulama yang baru menambah 1 istri saja sudah jamaahnya bubar. Bubar orang sekarang ini banyak yang menyembah nafsunya masing-masing. Menyembah nafsunya tetapi menuduh orang yang poligami sebagai nafsu. Ini nah membolak-balikkan fakta.